Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam video TTL Indonesia. Sekarang kita akan kupas tuntas nih ceritanya soal kuantitatif pada TPS itu seperti apa dan bagaimana nanti kita menghadapinya setiap tipe soal yang sering keluar. Nah, jadi di dalam video ini kita awali dulu nih, apa sih TPS itu? Kalau menurut LTMPT, mengukur kemampuan kognitif nih yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal. Jadi kenapa LTMPT memprioritaskan ujian ini yang tahun 2020 hanya satu jenis, hanya TPS saja, kenapa bukan TKA? Nah, itu karena tujuan dari TPS sendiri itu memastikan orang yang lanjut ke perguruan tinggi negeri itu istilahnya ya orang yang sehat secara jiwa dan raga. Karena mungkin ada sih yang TKA atau tes kemampuan akademiknya sangat bagus hasilnya tapi TPS-nya jelek. Berarti kan istilahnya mindset atau pola pikirnya tidak sematang orang yang memiliki TPS nilainya tinggi. Nah, inilah kenapa ujian dengan TPS saja ini diprioritaskan untuk dilakukan di masa pandemi seperti ini. Tentu memang kalau TK memang tidak bisa merepresentasi keahlian masing-masing siswa ya kalau tidak ada tes kemampuan akademik. Tapi kita percaya pada LTMPT pasti ada pertimbangan yang bagus. Nah, jadi soal UTBK 2019 kemarin dan insya Allah tahun ini juga memiliki komponen yang sama. Antara lain penalaran umum 20 soal, pemahaman bacaan dan menulis 20 soal, pengetahuan dan pemahaman umum 20 soal, dan pengetahuan kuantitatif 20 soal. Untuk komponen waktu sekitar 120 menit atau berapa ya, nanti ada rinciannya waktu saat mendaftar. Nah, di tahun 2019 kemarin kita punya beberapa komponen soal nih, dan ini kita kategorikan sebagai high risk atau memiliki peluang tinggi untuk muncul kembali di tahun ini. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat ada yang mulai dari fungsi, diagram Venn, aljabar pertidaksamaan sampai geometri SPLDW dan sebagainya. Nah, ini di video ini akan kita bahas satu persatu tipsnya dalam menghadapi soal-soal ini. Di sini kita belajar bersama. Admin bisa jadi lebih oke, tapi teman-teman bisa jadi lebih oke lagi dalam menghadapi TPS. Nah, di sini kita sharing bareng. Nah, jadi seperti yang admin bagi yang high risk ini sangat tinggi peluangnya untuk muncul kembali dalam UTBK 2020. Nah, kita asumsikan semua yang keluar di UTBK 2019 bisa jadi keluar lagi. Yang low risk ini memiliki kerentanan rendah. Jadi bisa jadi ini matematika minat kan nggak akan keluar tuh dalam TPS ini. Sudah admin bagi tipe soal medium risk ini yang berpotensi sedang, antara lain SPLTV, program linear, kalkulus berupa limit turunan dan integral, deret aritmatika trigonometri, geometri, dimensi 3 dan matriks. Soal-soal ini adalah soal matematika wajib, tapi pada saat UTBK TPS 2019 tidak keluar. Nah, ini masih memiliki potensi keluar tapi lebih rendah sedikit daripada yang tadi. Kemudian ini yang low risk atau peluangnya rendah. Kenapa rendah? Karena ini merupakan tipe pelajaran matematika peminatan yang tentu tidak dipelajari dong oleh anak IPS. Identitas trigonometri, polinomial, kalkulus trigonometri, misalnya limit turunan, integral trigonometri, irisan kerucut yang elips, parabola, hiperbola, irisan dua lingkaran. Nah, ini nih yang mungkin sering teman-teman salah. Ada soal figural, deret, atau mungkin operasi bilangan dasar nih. Soal yang gambar-gambar kayak segitiga, kotak, atau bintang, lalu kita mencari berapa nilainya. Diketahui polanya, nanti teman-teman tentukan bilangan yang ada di tanda tanya. Nah, ini tidak masuk kuantitatif ternyata, tapi masuknya penalaran umum. Nah, ini sudah ada videonya oleh kita. Teman-teman boleh cek video sebelum ini. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tips dan rekomendasi dalam menghadapi soal high risk. Nah, untuk yang medium risk dan low risk mungkin akan kita bahas kesempatan berikutnya kalau ada waktu ya, kalau ada kesempatan juga akan kita diskusikan ya.
Nah, sebelum melanjutkan, teman-teman silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like dan sebarkan pada teman-teman Anda yang mungkin sangat membutuhkan informasi ini. Oke, kita mulai fungsi. Nah, fungsi ini dalam UTBK 2019 ditanyakan mana yang merupakan fungsi Y sama dengan fx, mana yang bukan. Nah, teman-teman mesti mengenali ini jenis fungsi x ke y atau fy atau y ke x atau fx dan juga jenisnya. Kemudian mengenali grafiknya serta jenis-jenis fungsi. Ada fungsi aljabar, polinomial atau fungsi rasional ada juga. Teman-teman bisa cek video TTL sebelumnya tentang jenis-jenis fungsi dalam matematika. Nah, fungsi yang keluar dalam UTBK kemarin ini jenis fungsinya mungkin bisa jadi lebih dalam lagi seperti teori tentang fungsi, grafik fungsi dan sebagainya. Diagram Venn ini sebenarnya materi SMP ya, kita pelajari saat SMP. Nah, biasanya di sini yang paling populer itu ada dua jenis. Yang pertama kita menentukan daerah yang diarsir itu himpunan penyelesaiannya seperti apa. Kalau tidak kita menentukan jumlah nih. Jadi misalnya yang menyukai basket, yang menyukai bola voli, terus menyukai basket dan voli sekaligus. Nah, itu nanti pelajaran SMP kebetulan di TTL belum ada videonya. Kalau ada kesempatan kita akan bahas. Pelajari operasinya nih, gabungan, irisan, pengurangan dan sebagainya atau komplement dan sebagainya. Akan lebih baik kita misalkan punya daerah yang diarsir nih. Kita menentukan secara langsung. Kalau misalnya kita menentukan dengan menebak-nebak nih, kita lihat pilihan gandanya jawabannya apa nih. Nah, ini dikhawatirkan akan makin lama. Nah, maka dari itu teman-teman mesti menguasai teori dasarnya. Lalu teman-teman akan menebak dalam diagram Venn ini secara langsung apa nih himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Kemudian menggambar daerah pertidaksamaan dalam UTBK 2011 kemarin nih. Jadi kita punya grafik linear, terus ada daerah yang diarsir. Tipsnya yang pertama, satu, teman-teman pasti harus tahu terlebih dahulu persamaan garis lurusnya. Selanjutnya teman-teman akan substitusi nilai X dan Y sembarang. Misalnya yang diarsir daerah yang sebelah kanan atas. Teman-teman cari suatu titik sembarang di daerah kanan atas, masukin ke option jawaban. Kan ketika teman-teman mencari persamaan garis lurus, misalnya 3X plus 2Y sama dengan 12. Kan tandanya masih sama dengan, belum menjadi kurang dari atau lebih dari. Nah, ini teman-teman cek dengan substitusi nilai X dan Y-nya. Oke, sampai sini tidak ada masalah ya. Kemudian operasi bilangan khusus. Misalnya nih kita punya soal, apabila A bintang B didefinisikan sebagai A plus B min A kali B, tentukan operasi berikut. Nah, ini keluar nih dalam UTBK 2019. Tipsnya, lakukan operasi yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kita hitung ya di sini 6 bintang 2, berarti 6 plus 2 min 6 kali 6, berarti 6 plus min 4 kali 6, 6 min 24 atau min 18. Nah, sampai sini 6 bintang 2-nya ini sudah ketemu suatu bilangan tersendiri. Nah, selanjutnya tugas teman-teman melakukan operasi 3 bintang bilangan yang tadi teman-teman udah temukan. Nah, jadi tentukan operasi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Jangan atau istilahnya jujuk dari yang ada di luar tanda kurung. Kemudian lakukan operasi dengan teliti. Ini pahamin ya tanda plus minus atau perkalian, jangan sampai skip. Kemudian apabila operasinya lebih dari 1 kali, disarankan substitusi angkanya terlebih dahulu. Jadi jangan sampai A plus B min A kali B, terus di sini B-nya diganti variabel lain karena operasinya ada lebih dari 1 angka A dan B aja. Aljabar dasar dalam UTBK kemarin ini bentuknya pengurangan fungsi ya. Jadi misalnya hasil pengurangan Y min 2X per 2 oleh X min Y per 3 berapa hasilnya? Nah, kuncinya fokus, teliti, serta perhatikan tanda minus, tanda kurung. Ya, ini sering menjadi masalah. Yang jadi masalah itu tanda kurung, tanda minus di dalam kurung. Nah, ini kan tandanya harus berubah kan, minus positifnya harus berubah. Nah, ini jangan sampai skip. Mungkin untuk aljabar dasar sekian.
selanjutnya kita punya bab trigonometri, geometri dan kesebangunan. Teman-teman tentu mau pelajari dulu konsep geometri, misalnya sudut yang bertolak belakang atau berseberangan dalam, berseberangan luar, itu ada teorinya. Di video TTL sudah ada juga, panjang sisi dan lain-lain. Pertimbangkan menggambar garis bantu kalau perlu, nanti akan kadang-kadang mempermudah teman-teman dalam menebak teorinya. Terus teman-teman kan mengerjakan soal ini kan di komputer, memiliki istilahnya teman-teman disediakan lembar kertas buram. Nah, ini teman-teman jangan malas menggambar. Kemudian jangan mengira-ngira sudutnya sendiri ini panjangnya berapa diukur pakai penggaris. Nah, ini haram ini. Kemudian SPLDV ini biasanya tidak menjadi masalah yang besar dalam UTBK TPS. Kuncinya melakukan eliminasi, substitusi, atau menjumlahkan dan mengurangkan ruas. Teman-teman harus konsisten, jangan metodenya berganti-ganti. Nah, kalau metodenya berganti-ganti atau tidak konsisten, nanti teman-teman suka bingung. Dari sini dibawa ke sini nanti akan bingung. Dan terkadang-kadang tidak harus mencari masing-masing X dan Y-nya untuk mendapatkan jawaban yang diminta. Misal diminta X plus 2Y. Kadang-kadang dengan menjumlahkan atau mengurangkan kedua ruas, kita bisa menemukan jawaban yang diminta. Nah, ini sudah ada videonya juga kalau tidak salah di TTL Indonesia. Nah, kombinatorik ini memiliki dua tipe soal, pencacahan dan kombinasi permutasi. Pencacahan ini maksudnya pengisian ruang ya. Misal dari angka sekian disusun bilangan ganjil, berapa kombinasi bilangan yang mungkin. Nah, teman-teman perhatikan kriterianya, jangan sampai terlewat. Misal kriteria harus bilangan ganjil, atau misalnya bilangan 0 kan nggak boleh di depan kan, ratusan ribuan, 0 ini nggak boleh di depan. Bila teman-teman ada yang ragu, bisa dipecah nih, misalnya bilangan ribuan dari 1 sampai 3000 dulu, atau 3000 sampai 6000 nanti dipecah. Kalau kombinasi dan permutasi, teman-teman jelas menemukan soal yang familiar ya, duduk melingkar saat berpesta, atau mungkin komposisi berjabat tangan dan sebagainya. Teman-teman pelajari dulu teorinya, kombinasi dan permutasi, terus tentukan jenisnya nih. Kalau kombinasi itu kenapa, permutasi itu kenapa. Kalau permutasi kan itu memperhatikan ruang atau tidak, itu nanti dipelajari. Kemudian peluang nih. Peluang ini juga ada teorinya. Misalkan peluang yang menggunakan kombinasi atau ada yang tidak menggunakan kombinasi, frekuensi harapan dan sebagainya. Nah, teman-teman harus mempertimbangkan berapa peluang semestanya. Misal ketika kita mengocok dadu, berarti kan peluang semestanya ada 6 tuh, karena ada 6 sisi pada dadu. Kalau kartu bridge atau kartu remi itu ada 52 kartu ya kan. Nah, itu teman-teman harus tahu, pengetahuan umum seperti itu. Kemudian tentukan teori peluang dan jenis peluangnya seperti apa. Apakah peluang yang misalnya pengembalian kartunya dikembaliin atau tidak, kartunya harus as atau harus hitam dan sebagainya. Statistik. Nah, statistik dalam UTBK tahun kemarin ini muncul histogram serta menghubungkan min atau rata-rata dengan median. Tentu teman-teman harus tahu definisi min, median, jangkauan, kuartil dan sebagainya. Kemudian untuk yang histogram kemarin seperti membaca histogram dalam bahasa Indonesia. Nah, teori bilangan ini suatu tipe soal yang unik ya. Misalkan kita disediakan dua bilangan yang kita tidak tahu, misalnya bilangan P dan Q. Nah, bilangan P dan Q ini memiliki kriteria kalau dikali menghasilkan sekian, berapa P dan Q bila ini misalnya prima. Atau tentukan perkalian P dan Q, nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa. Nah, tipsnya lakukan manipulasi aljabar. Terus pahami juga definisi bilangan prima, bilangan asli, bilangan cacah, real, rasional. Teman-teman harus tahu apa definisinya. Teman-teman juga harus pintar mengolah aljabar dengan cepat. Kalau agak lambat, takutnya akan terlalu fokus di soal itu. Kemudian mengerti metode-metode untuk mencapai tujuan soal. Misalnya yang ingin diketahui berapa hasil perkalian maksimum. Perhatikan maksimum kan turunannya sama dengan 0 dan sebagainya. Itu teknik-teknik dasar. Oke, mungkin sekian yang dapat admin sampaikan dalam video kali ini. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.